kita beriman dengan Alkitab. Cakupan kita beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala itu terdiri dari 4 hal. Beriman kepada kitab-kitab Allah mengharuskan kita beriman dengan 4 hal. Apa aja yang 4 hal itu? Yang pertama adalah mengimani bahwa turunnya kitab-kitab Allah benar-benar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Di antara beriman, kita meyakini bahwasannya beriman dengan kitab-kitab Allah, kita beriman bahwasannya semua kitab-kitab tadi ini datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan karangan manusia, bukan buatan salah satu makhluk dari makhluk Allah, ya. Bahkan ini merupakan salah satu kitab yang Allah Subhanahu wa taala benar-benar berasal dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, cakupan beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala adalah mengharuskan kita mengimani nama-nama kitab yang kita ketahui namanya. Di antaranya adalah Al-Quran. Ini merupakan pedoman hidup seorang muslim. Dan dia merupakan mukjizat terbesar yang Allah berikan kepada Rasul, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Quran merupakan salah satu kitab terbaik yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Dan Al-Quran merupakan salah satu kitab sebagai penghapus kitab-kitab yang sudah Allah turunkan sebelumnya. Dan Al-Quran lah merupakan kitab terakhir Allah turunkan kepada umat Islam. Dan ini merupakan sebuah kitab yang luar biasa sekali, yang disebut sebagai kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara Alkitab itu ada yang namanya Taurat, yang mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Demikian juga di antara kitab ada yang bernama Injil yang Allah turunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan di antara Alkitab ada yang bernama Zabur. Ini yang Allah turunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Dan di antara kitab-kitab yang lain ada yang disebut sebagai Suhuf Ibrahim, ada yang disebut sebagai Suhuf Musa alaihissalam. Adapun selain dari kitab-kitab ini yang tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita sebagai seorang muslim wajib mengimaninya secara ghalabal Sementara kalau kita tahu nama-namanya, kita diwajibkan untuk mengimani secara terperinci. Adapun yang tidak kita ketahui, kita hanya dituntut untuk beriman secara ghalabal aja. Yang ketiga, di antara cakupan seorang beriman dengan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, membenarkan berita-beritanya yang benar. Segala kisah-kisah yang disebutkan dan berita-berita yang disebutkan, baik mengenai Al-Quran atau berita-berita lain yang tidak diganti dan tidak dirubah dari Alkitab terdahulu sebelum Al-Quran, maka kita diharuskan untuk mengimaninya. Tapi harus digarisbawahi, berita-berita lain
yang tidak diganti dan tidak dirubah dari Alkitab-kitab terdahulu. Kenapa? Mayoritas, bahkan berita-berita yang ada dan isi Alkitab sekarang itu sudah dipastikan dia muharrafun wa mubaddalun wa mughayyarun. Isinya sudah dirubah, ya, isinya sudah direvisi, ya, oleh para rahib-rahib tadi, ya, al-qassasah, al-qissisah namanya. Ini dia. Dan yang keempat, di antara cakupan beriman dengan Alkitab adalah mengamalkan hukum-hukum yang tidak dihapus, serta ridho dan tunduk menerimanya, baik kita mengetahui hikmahnya maupun tidak. Ini ya, 4 hal ini ya.